Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat semuanya, shalom. Happy Sunday. Semuanya happy hari ini? Happy karena kita tahu sampai hari ini Tuhan Yesus Tuhan yang selalu menyertai kita, amin. Firman Tuhan berkata Dia Tuhan yang setia, sekalipun kadang kita tidak setia kepada Tuhan. Sering kita lupa sama Tuhan, sering kita mengandalkan kekuatan kita, sering kita mengandalkan apa yang kita mampu. Tapi percayalah dalam setiap musim hidup kita, Dia tetap Tuhan yang setia. Firman Tuhan berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang setuju boleh katakan amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya itu berapa lama Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa jawab selamanya itu berapa lama ya? Eternal life, selama-lamanya. 10 tahun itu selamanya enggak? Oh tidak. 100 tahun? Enggak juga. Bahkan kalau kita bisa berkata ada di Indonesia penulis puisi ya. I don't know how to say puisi di Malaysia. Puisi juga, seorang penulis puisi berkata begini, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada yang mau hidup 1000 tahun di sini? Ada yang mau jadi fosil? Gak ada yang mau ya. Tapi ternyata seandainya kita bisa hidup 1000 tahun pun itu belum selama-lamanya. Artinya firman Tuhan mau mengajarkan setiap kita bahwa selama kita hidup, selagi kita ada, kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amen? Boleh kita berikan tepuk tangan yang gemuruh buat Yesus Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Sebab Tuhan yang kita sembah di tempat ini adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani berkata Yesus Kristus tetap sama. Baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kita, hari ini Dia Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Mari kita sembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau di tempat ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amen. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku untuk selamanya. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan hidupku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, Dia Tuhan yang turun tangan atas setiap kita, menyatakan keajaibannya, kedahsyatannya dalam hidup kita. Saya yakin dan saya tahu hidup kita itu gak selalu baik-baik saja Bapak Ibu. Hari ini mungkin engkau hadir di rumah Tuhan mengikuti ibadah hari ini. Hidupmu penuh dengan sukacita mengalami berkat Tuhan, puji Tuhan. Tapi hari ini mungkin di antara Bapak Ibu Saudara hari ini engkau datang ke rumah Tuhan. Membawa persoalan, pergumulan, beban berat hidup. Percayalah Dia Tuhan yang menolong kita. Dia Tuhan yang saat ini sedang turun tangan atas setiap kita. Mari kembali kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan.
Bolehkah saya mendengar jemaat Tuhan saja menaikkan pujian ini, katakan, aku percaya Kau turun tangan, dan aku percaya Kau Tuhanku, Kau dahsyat dalam hidup kami. Mari bawa hati dan hidup kita bersama. Aku percaya Tuhanku ajaib. Tangan-Mu turun atas setiap kami saat ini Tuhan, memulihkan kami. Kau turun tangan Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan menyembuhkan. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Kau pulihkan hidupku, Kau sembuhkan sakitku, Kau menolongku, Kau menyelamatkanku. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan kami yang hidup. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong, memulihkan, menyelamatkan hidup kami. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-Mu datang berkumpul, bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hadir di antara setiap kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengarkan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat, pagi hari ini bersama-sama kita katakan, amen. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, orang-orang yang mengalami mukjizat Tuhan adalah orang-orang yang punya iman yang teguh. Faith that stands, iman yang kokoh, iman yang teguh, kata firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita dalam Alkitab, Bartimeus orang buta. Firman Tuhan mencatat seperti ini, waktu itu Yesus gak hadir di sana, gak bertujuan untuk stay di sana, enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Yesus hanya lewat, Yesus hanya melintas, Yesus hanya mampir waktu itu. Ada orang buta di sana namanya Bartimeus. Dia nggak pernah melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Kenapa? Karena dia orang buta, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mendengar cerita dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap orang. Makanya ketika dia tahu Yesus sedang lewat, melintas di sana, kata firman Tuhan, dia mulai berteriak, dia mulai berseru, dia panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang-orang yang mendengar Bartimeus berteriak, orang-orang banyak ini berkata, diam, jangan berisik gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, semakin Bartimeus disuruh diam, semakin Bartimeus ditekan supaya tidak berteriak, firman Tuhan berkata semakin dia kuat suaranya, semakin dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Kalau Bartimeus nggak percaya sama Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia nggak mau capek-capek teriak. Bahkan mungkin kalau orang berkata diam, ya udah dia diam aja. No. Tapi dia punya iman yang teguh. Dia punya kepercayaan yang teguh, yang kuat, faith that stands. Bahwa Yesus itu sanggup menolong hidupnya. Makanya ketika orang-orang berkata diam, dia gak mau diam. Dia berteriak semakin kencang dan berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus berhenti, lalu Yesus berkata, siapa itu? Panggil dulu ke sini. Yesus bertanya, apa yang kamu mau aku lakukan dalam hidupmu? What do you want from me? Apa yang kamu mau dari aku? Bartimeus berkata, Rabuni, Guru, aku mau melihat. Apa yang firman Tuhan katakan? Seketika itu juga melihatlah Bartimeus. Amin Bapak Ibu Saudara. Wanita yang pendarahan 12 tahun. Mohon maaf ya, para wanita setiap bulan kan ada menstruasi. Maaf ya, menstruasi itu kan sekali sebulan. Periodnya itu paling berapa? 3-4 hari gitu ya, 5 hari. Itu aja sensitifnya luar biasa. Kenapa saya tahu? Istri saya, kalau lagi datang bulan, kalau lagi period setiap bulan itu, waduh apa aja bisa jadi salah. Kita ngomong dikit jadi salah, betul nggak? Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, 12 tahun wanita ini pendarahan. Firman Tuhan berkata dia habiskan seluruh hartanya mengobati sakitnya. Dia punya harta dihabiskan semuanya, tetapi nggak sembuh. Semakin lama semakin buruk keadaannya, kata firman Tuhan. Sampai dia ketemu Tuhan Yesus, ada Yesus melintas juga waktu itu. Bapak Ibu, 12 tahun pendarahan, pasti dia fisiknya gak sekuat orang sehat. Bahkan firman Tuhan berkata dia tersungkur, dia jalan juga udah gak kuat. Kenapa 12 tahun sakit terus? Di tengah ribuan orang banyak dia mungkin berdesak-desakan, dia udah gak kuat. Tapi dia punya iman yang kuat, iman yang teguh. Faith that stands, yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Makanya dia berkata begini, gak usah deh dipegang Tuhan Yesusnya, gak usah dipegang, ujung jubahnya aja. Kenapa? Karena orang yang pendarahan saat itu dianggap orang yang najis. Bapak Ibu, kalau orang bersentuhan dengan orang yang najis, maka orang ini juga ikut najis. Dia berpikir nanti kalau Yesus yang mereka puji ini, Yesus yang mereka bangga-banggakan ini, kalau kena ke saya nanti jadi najis. Makanya dia berpikir, aku percaya kok, asal ku jamah saja ujung jubahnya aja, aku pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Amin. Bukankah? Puji Tuhan. Bukankah dia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Bukankah dia Tuhan yang dahsyat? Tuhan yang sanggup melakukan perkara apapun dalam hidup kita. Manusia berkata gak bisa, gak mungkin. Tapi Tuhan selalu berkata bersama dengan dia, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Hari ini dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang ada di tengah-tengah setiap kita. Salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara katakan, terima pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlalu semangat ya. Saya sampai lupa yang selama 2 malam berturut-turut ada di KKP, boleh angkat tangan? Oh berarti gak usah kenalan lagi ya. I don't have to introduce myself anymore. I think so, ya. Yeah. Saya terlalu semangat Pak, sampai saya lupa mengucapkan juga terima kasih. Hopefully gak salah, Archdeacon Lidis Singkung. Benar ya Pak ya? Saya takut salah. Terima kasih untuk seluruh penatua, hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Saya Michael Panjaitan, kita berjumpa hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Pak, bagi saya ini terlalu tinggi, bisakah saya turun ke bawah? Boleh ya? Terlalu tinggi saya di sini Bapak Ibu. Mari kita mau belajar firman Tuhan sebentar Bapak Ibu Saudara. Gak lama-lama ya. Saya cuma dikasih waktu 10 menit. Betul ya Pak? 10 menit ya? Oh saya kira 10 menit. Bapak Ibu mau 10 menit? Gak mau? Saya juga gak mau. Bapak Ibu mau 2 jam? Bapak Ibu mau 2 jam? Saya gak mau, kelamaan ya. Mari kita belajar firman Tuhan sama-sama. Multimedia boleh tolong bantu saya. Matius pasal 14. Kita mau belajar firman Tuhan, faith that stands, iman yang teguh Bapak Ibu Saudara.
Matius pasal 14 ayat 22. Thank you. 22 sampai 33. Kalau 2 malam berturut-turut di KKP kita baca sama-sama. Hari ini saya mau buat beda dulu. Kita mau baca secara bergantian. Gimana bergantian itu gimana ya? Like silih berganti. Udah kayak musim kehidupan ya Pak, silih berganti ya. Silih berganti Bapak Ibu. Baca ayat 22, 24, 26, ayat yang genap. Tahu ya, sama ya, genap ya. 22, 24, 26 dibaca oleh Bapak Ibu Saudara yang lahir di bulan Januari sampai Juni. Masih ingat ulang tahun masing-masing ya? Terlalu banyak persoalan hidup sampai lupa kapan ulang tahun. Enggak ya? Yang lahir Januari sampai Juni, baca 22, 24, 26 dan seterusnya ayat yang genap ya. Yang lahir Juli sampai Desember, baca 23, 25, 27 ayat yang ganjil. Siap Bapak Ibu Saudara? Pastikan gak salah ulang tahunnya ya. 1, dimulai dari Januari sampai Juni dulu ya. 1, 2, 3. Sesudah itu, sudah ada tayang? Matius 14. Sepertinya ini multimedia belum sarapan ya. Yes. Matius 14 ayat 22. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Puji Tuhan, saya lihat tadi dari depan ini Bapak Ibu Saudara. Pak, ada yang baca firman Tuhan semua. Ayat 22 sampai 33 dibaca semuanya. 2 possibilities, 2 kemungkinan. Yang pertama, lupa kapan dia lahir. Tapi saya lebih percaya kemungkinan yang kedua, terlalu cinta sama firman Tuhan Pak, sampai dibaca semuanya ya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ayat 22 tadi, sesudah itu, sesudah apa? Jadi Yesus itu melakukan kebangunan rohani yang luar biasa. Yesus mengajar banyak orang, ribuan orang kata firman Tuhan. Singkat cerita, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan lebih dari 5.000. Kenapa? 5.000 baru laki-laki, baru pria, belum wanita, belum anak-anak. Jadi lebih dari 5.000 orang. Yesus memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, orang banyak itu disuruh pulang. Mulailah cerita ini. Setelah orang-orang banyak itu pulang, firman Tuhan berkata, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Bapak Ibu Saudaraku, murid-muridnya disuruh untuk berjalan dahulu lewat naik perahu gitu ya. Di danau Bapak Ibu Saudara. Waktu murid-muridnya itu berjalan melintasi danau, Yesus naik seorang diri katanya berdoa. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan murid-muridnya, ini yang perlu kita lihat. Banyak orang berpikir kalau mengikut Tuhan Yesus hidup itu baik-baik aja, tenang-tenang aja. Oh enggak.
Firman Tuhan menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, orang yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, mereka juga punya masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu Saudara? Angin sakal. Ada angin ribut di tengah perjalanan mereka. Tahukah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pasti mereka ketakutan. Mereka tidak mau binasa, itu kata firman Tuhan. Seandainya mungkin zaman dulu sudah ada telepon bimbit ya, handphone ya. Orang-orang gak mungkin, oh story dulu ya, anginnya bagus sekali, ombaknya besar sekali, gak mungkin. Semua pasti ketakutan. Saya punya mertua ya, ayah mertua, father-in-law. Dia seorang kapten, seorang pelaut Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, bagaimana kalau ombak datang, kalau angin kencang, kalau begini, begitu dan semuanya. Oh langsung dikasih tahu, kita langsung pegang kemudi, atur layar, atur ini, semuanya diatur Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya nggak kecelakaan, supaya mereka nggak binasa. Murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Mereka takut, nggak mau mati Bapak Ibu Saudara. Saya yakin waktu itu ada yang ngatur kemudinya, ada yang ngatur layarnya, dulu belum ada mesin ya. Mulai diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya mereka tidak binasa di angin sakal, tidak meninggal, tidak mati di tengah danau. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika perahu murid-muridnya itu sedang diombang-ambingkan, kira-kira ayat 25 berkata begini, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya sampai mikir begini, kenapa sih harus sampai dicatat jam 3 malam? Ternyata Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa search on Google, bisa di search di Google ya. Kenapa sampai jam 3 malam? Ternyata jam 3 itu menurut Google, menurut penelitian, jam 3 pagi, ada yang berkata 3 pagi, ada yang berkata 3 malam. Kenapa? Jam 3 itu adalah titik tergelap muka bumi. Titik tergelap muka bumi itu jam 3. Waktu saya belajar firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya bahwa jangan pernah lupa, dalam titik tergelap hidup kita pun Yesus ada di sana saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ada satu pujian yang berkata begini, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Yesus selalu ada di sana Bapak Ibu Saudara. Kita gak pernah sendiri. Saya tadi baru masuk gereja, dibawa masuk ke ruang apa itu tadi Pak. Ada langsung satu tulisan, you are not alone. Kamu tidak pernah sendirian. Karena ada Tuhan yang menyertai. Sekalipun orang-orang meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang murid-murid Tuhan Yesus alami Bapak Ibu Saudara. Di tengah gelombang hidup mereka, di tengah masalah mereka, Yesus hadir di sana. Firman Tuhan berkata begini, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa kata murid-muridnya? Itu siapa di sini yang pernah melihat hantu? Oh ada. Siapa lagi yang pernah melihat hantu? Pernah ya Pak? Bentuknya gimana Pak? Pasti nggak handsome seperti saya ya. Murid-murid Tuhan Yesus berteriak itu hantu. Why? Kenapa? Karena memang secara logika gak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Gak usah berjalan di atas air yang tenang. Itu kan gelombang. Di tengah gelombang, angin ribut, mereka lagi panik, gelap gulita, ada yang berjalan di atas air. Wajar gak mereka berteriak itu hantu? Wajar ya. Tapi yang gak wajar itu apa Bapak Ibu? Dan ini seringkali kita lakukan dalam hidup kita tanpa kita sadari. Murid-murid Tuhan Yesus itu 24 hours, 24 jam bersama-sama dengan Tuhan Yesus, betul? Mereka makan sama-sama, betul? Minum sama-sama, pelayanan sama-sama. Yang paling luar biasanya, kalau hari ini saya berjumpa dengan, panggilnya apa ya? Saya mau panggil Bapak kayaknya ketuaan. Ini kan usianya masih mirip kayaknya ya. Masih 17 tahun sepertinya ya.
Kalau kita ketemu hari ini Pak, and then kita ketemu 10 tahun lagi, ada perubahan gak kira-kira? Ada pasti. Bisa gak saya lupa? Kok kayak gak kenal lagi, kok beda makin handsome gitu ya. Tapi mungkin rambutnya udah mulai putih. Ada perubahan gak? Ada. Kalau saya berkata, aduh siapa ya? Wajar gak? Udah 10 tahun gak ketemu. Wajar. Lupa. Yang gak wajar itu gak usah 10 tahun. Gak usah 1 bulan. Beberapa jam sebelumnya Yesus bersama murid-muridnya masih sama-sama. Kenapa mereka bisa lihat itu hantu? Mereka berkata itu hantu. Gak kenal sama Tuhan. Gak kenal sama Yesus yang 24 jam penuh bersama mereka. Kenapa? Fokusnya sama masalah. Seringkali dalam hidup kita begitu ya. Ibadah luar biasa. Aku percaya Tuhanku ajaib. Pulang dari tempat ini, aduh betul gak ya Tuhan itu ajaib? Bisa ditolong gak ya? Ragu-ragu. Gak kenal bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun dalam hidup kita saudara. Seringkali apa yang kita lakukan terlalu sibuk sama masalah, sibuk sama persoalan, terlalu fokus sama persoalan sampai gak kenal bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong hidup kita. Murid-murid Yesus berkata itu hantu. Mereka bisa lupa siapa itu Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 27 berkata begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Be still, tenanglah. Yesus gak meminta murid-muridnya tenang untuk tenang diam begini, no. Bukan sikap hidup yang tenang. Bukan sikap tubuh yang diam. Seperti hari ini Bapak Ibu Saudara semua diam, duduk mendengar firman Tuhan. Tapi yang dimasukkan Tuhan Yesus mungkin masih ingat KKP malam pertama. Be still, content. Hati kita dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan. Masalah boleh ada, gelombang hidup boleh ada, persoalan hidup boleh berat, pergumulan hidup boleh berat. Tapi selama kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, hati kita dipenuhi dengan apa? Sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan dari Tuhan. Saya kasih tahu, saya sharing beberapa waktu lalu. Hari ini mama saya itu survive dengan kansernya dia Bapak Ibu. Minggu lalu last week saya pulang kampung, saya kasih tahu juga ya Pak, saya lagi pulang kampung, mama saya lagi drop. Lagi lihat mama saya begitu. Masalah ya, khawatir gak? Sekarang saya pelayanan di sini, aduh khawatir ya mama saya nanti kenapa begitu. Tapi hati saya dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan. Saya bisa tidur enak, saya bisa senyum, saya bisa makan enak ya. Karena memang makanan di Sanda kan enak-enak ya. Pak Michael di mana Pak Michael? Di belakang ya. Pak, kira-kira habis ini makan di mana lagi Pak? Kemarin saya sampai capek loh Pak ngomong babi rica, Michael suka banget. Gak dikasih juga babi rica Pak. Ternyata dikasihnya yang jauh lebih enak gitu ya. Saya bisa menikmati semuanya, mama saya lagi sakit. Kepikiran gak kepikiran. Tapi saya dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Yang saya tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita saudara. Makanya waktu Yesus berkata be still. Aku ini. Waktu Yesus berkata aku ini. Yesus gak berkata ini aku Yesus, no. For example, saya ada di ruang gelap. Saya bersama anak saya namanya Briel. Di tengah kegelapan itu saya bersuara, Briel. Lalu Briel anak saya berkata, siapa itu? Saya akan berkata, tenanglah, ini aku ini bukan Michael Panjaitan. No, kenapa? Michael Panjaitan ada banyak. Betul nggak? Bukan cuma saya Pak Michael Panjaitan, di Indonesia ternyata ada beberapa Michael Panjaitan. Setelah saya lihat handsome-nya cuma saya sih. Ada Michael Panjaitan yang lain. Makanya waktu saya berkata, aku ini, I'm your dad, aku papamu. Ada satu hubungan yang dekat lebih dari sekedar nama. Waktu Yesus berkata, be still, aku ini, aku loh juru selamatmu. Aku Tuhan yang kamu lihat melakukan mujizat. Aku Tuhan yang kamu lihat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya, tenang aja, aku sanggup menolong hidupmu. Hari ini dia Tuhan yang sama. Untuk setiap persoalan hidup kita. Untuk setiap apapun yang sedang kita hadapi hari ini.
Yesus yang sama berkata kepada setiap kita, be still, tenanglah, aku ini ada Tuhan yang pegang kendali. Jangan takut. Coba senyum kepada kiri kanannya. Senyum dulu ya. Gak usah ngomong ya, senyum ya. Ada saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara, kenapa kamu lagi di sebelah saya hari ini? Enggak ya, katakan tenang, percaya, jangan takut, ada Tuhan yang pegang kendali. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kelanjutan firman Tuhan ini 28. Lalu Petrus berseru. Petrus salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan, dengan Yesus. Orang yang paling dekat berkata apa? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pertanyaannya, Petrus, percayakah dia bahwa itu Tuhan? Halo? Percayakah Petrus bahwa dia itu Tuhan? Yang bilang percaya. Yang bilang gak percaya. Yang bilang terserah apa saja. Dia percaya, makanya dia manggil Tuhan. But, tapi, ini yang mau kita pelajari. Faith that stands, iman yang kokoh, iman yang teguh adalah iman atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ternyata dari cerita ini kita tahu 3 hal. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan ada orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, kalau Petrus percaya, dia akan berkata begini, Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. That's it, betul enggak? Tapi kan masih ada keraguan-raguan di hati Petrus, makanya dia berkata, Tuhan, apabila memang engkau itu, suruh aku berjalan di atas air. Ada keraguan-raguan di hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 29 berkata, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apakah Petrus berjalan di atas air? Yang berkata Petrus berjalan di atas air, boleh angkat tangannya. Petrus berjalan di atas air, boleh angkat tangan. Oke. Yang berkata Petrus gak mungkin berjalan di atas air, dia kan manusia. Yang berkata, Pak Michael terserah, dia mau swimming, mau berenang, mau jalan, mau apapun, yang penting mujizat sudah terjadi. Firman Tuhan berkata, Petrus berjalan di atas air. Yang perlu kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus bisa mengalami mujizat? Kenapa Petrus bisa mengalami keajaiban? Kan itu keajaiban ya, berjalan di atas air. It's impossible, tapi menjadi mungkin. Kenapa Petrus bisa mengalami hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kata kuncinya di sini, mendapatkan Yesus. Katakan sama-sama, mendapatkan Yesus. Kata mendapatkan Yesus di sini artinya straightforward. Tertuju langsung kepada Tuhan Yesus. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Masalahnya masih ada gak Bapak Ibu Saudara? Waktu Petrus berjalan di atas air, angin ribut masih ada gak? Masih adakah anginnya? Masih. Gelombang masih besar? Masih. Tapi kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena itu tadi, mendapatkan Yesus. Kata mendapatkan itu fokus. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Faith that stands. Salah satu tanda orang yang imannya kuat dalam Tuhan. Apapun terjadi, tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Kata tertuju, kata straightforward, kata fokus di sini Bapak Ibu Saudara. Ini my brother from Indonesia juga ya. Kita panggil Kak Idon ya. Kak Idon di sana. Kalau saya mau mendapatkan dia,
Kira-kira Bapak Ibu, saya bisa nggak keluar dulu sebentar, terus ke gereja sebelah, terus melihat orang utan di sana dikasih makan. Dari orang utan saya muter-muter lagi ke mall apa Pak? Ada mall di sini kemarin. Mall apa yang disandakan? Ya, itulah dia. Shopping sebentar di Guardian, di Watson. Mutar-mutar lagi pergi makan UFO. Dari UFO saya pergi lagi makan Kolomi. Dari Kolomi baru saya datang ke sini lagi ke Kaidon. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Idonnya di sana, saya bisa keluar dulu, muter-muter datang lagi. Tapi itu nggak mendapatkan. Itu bukan straightforward kata firman Tuhan. Tertuju langsung saya datang. Mata saya memandang Kaidon. Petrus mengalami mujizat Tuhan ketika dia fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Ayat 30 berkata seperti ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Dari tadi anginnya di situ kah? Ada angin kah dari tadi? Ada. Gelombang gak dari tadi? Gelombang. Firman Tuhan berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, fokusnya mulai berubah. Tadi gak peduli, mau ada angin, gelombang apapun, fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tapi beberapa saat kemudian, fokusnya mulai berubah. Mulai kepada angin, mulai kepada masalah, mulai kepada persoalan, mulai kepada pergumulan. Apa yang terjadi? Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Terus mulai tenggelam. Dari tadi kenapa dia gak tenggelam? Kenapa bisa berjalan, mengalami mujizat? Karena fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, tetaplah tertuju kepada Tuhan Yesus. Persoalan boleh ada, tetaplah tertuju kepada Tuhan Yesus. Mengalami keajaiban, mengalami mujizat Tuhan. Orang yang imannya kuat, orang yang imannya teguh adalah orang yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun boleh terjadi, tetap mau fokus kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan ayat 31, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, apa kata Tuhan Yesus? Baca sama-sama. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ternyata Petrus dikatakan sebagai orang yang kurang percaya. Why? Karena fokusnya sebentar ke Tuhan Yesus, sebentar kepada masalah. Sebentar ke Tuhan Yesus, sebentar kepada pergumulan. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, faith that stands, adalah orang yang berkata apapun boleh terjadi, tetap mataku tertuju kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu hari ini jawaban doamu gak terjadi. Bapak Ibu hari ini mungkin sakitmu gak sembuh. Minggu depan tetap beribadah? Halo, minggu depan tetap beribadah? Masa yang mau beribadah minggu depan boleh angkat tangan? Tuhan lihat dari sorga, tangan-tangan yang terangkat ya. Lihat kiri kanannya, ingat wajah yang di sampingnya ya. Katakan minggu depan kamu harus ada ya. Kalau Bapak Ibu Saudara beribadah hanya karena melihat orang, orang bisa mengecewakan. Kalau Bapak Ibu beribadah hari ini karena lihat Michael Panjaitan, saya habis ini besok pulang ke Indonesia. Saya gak ada bisa 24 jam bersama dengan Bapak Ibu Saudara. But let me tell you something. Tuhan Yesus yang ajaib bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara 24 jam penuh. Jadi gak ada alasan untuk gak beribadah kepada Tuhan. Gak ada alasan untuk kecewa sama Tuhan. Manusia bisa mengecewakan. Apalagi saya sering banget Pak, saya ceritakan kemarin itu. Saya pengalaman ekstrim itu kalau di Malaysia itu di Penang. Sama di Johor ya, dicium, dicakar. Ada videonya, saya pergi ke tandas, ke toilet, diikutin, lari-lari semua. Ngeri. Tapi kan saya gak bisa foto-foto sama semua orang. Saya jalan ke mobil langsung dibawa balik karena sudah selesai. Ada yang teriak, sombong sekali. Saya pun bisa mengecewakan mereka, betul gak?
Tapi Tuhan gak pernah kecewakan saudara. Anytime, anywhere, anyhow, apapun yang terjadi, Yesus bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi alasan kita tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini seandainya Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kita. Kira-kira nih, kita ini dikatakan sebagai orang yang percaya, orang yang kurang percaya, atau orang yang tidak percaya. Halo? Kira-kira kalau Yesus menemukan kita di sini, kita ini ditemukan sebagai orang yang percaya, orang yang kurang percaya, atau orang yang tidak percaya? Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Kiri kananmu gak tahu. Kalau di gereja semua kelihatan kayak orang percaya Pak, betul gak? Luar biasa. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Angkat tangan luar biasa. Saya mau kasih tahu, percayanya kita, faith that stands. Iman yang kuat gak kelihatan di gereja. Di gereja kelihatan semua kayak orang percaya. Percayanya kita sepenuhnya kepada Tuhan kelihatan gak di sini. Kelihatannya kapan? Ketika Bapak Ibu Saudara kembali dari tempat ini. Di luar sana banyak masalah menanti. Persoalan keluarga menanti. Sakit penyakit vonis dokter menanti. Apapun boleh terjadi. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang imannya kuat, kelihatan di luar nanti. Kalau engkau fokus sama masalahmu, minggu depan ibadah, minggu depannya pergi ke dukun, mohon maaf, di Malaysia ada dukun gak ya? Oh ada juga, saya kira di Indonesia aja yang banyak. Cari orang kuat, cari orang hebat. Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah ditegur Tuhan. Padahal halnya ini, well for me I think this is not a sin. Ini bukan dosa sebenarnya menurut saya. Tapi Tuhan ajarkan saya, kamu lihat itu juga satu kesalahan. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan pelayanan ke Sulawesi, ke Manado Bapak Ibu Saudara. Terus ada pulau di sana, kita nyebrang naik kapal. And then kembali dari desa itu, saya harus tiba di, saya lihat jadwal kapal laut ya, naik kapal laut. Itu tiba di Malaysia, di Manado pukul 3.30, 3:30 sore. Kenapa? Pukul 4.59 berarti jam 5 ya, 5 sore. Saya harus terbang ke Jakarta. Saya harus terbang, kenapa? Besoknya saya harus ke kota yang lain, jadi harus pulang, gak bisa stay. Saya lihat kapal yang saya tumpangi, oke, masih bisa waktunya. Masanya masih ada gitu ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan kami, kapal kami rusak. Kapal kami rusak, dia harus bersandar sebentar di satu port, di satu pelabuhan. Saya lihat jam, aduh udah waktu sudah semakin semakin sempit lah intinya, semakin I don't know how to say. Intinya tahu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini kayak Tuhan kadang-kadang mengerti isi hati saya ya. Waduh saya lihat ini gak keburu ini. Saya lihat kapal saya udah gak bisa. Kapal kami berlabuh di Manado pukul 4.30, 4:30. So it's impossible for me untuk terbang ke Jakarta. Saya lihat udah gak bisa karena dari pelabuhan menuju airport masih ada 30 menit. Sementara 4.30 itu, 4:30 itu sudah boarding 30 menit sebelum take off. Langsung saya mikir bagaimana caranya. Oh iya, saya ingat pemimpin di bandara. Kalau kita sebutnya itu kepala bandara ya, kepala airport. Leader di airport yang handle seluruh airport. Di Manado saya telepon. Pak, tolong bantu saya. Itu musik gak apa-apa ya kan. Mendukung nah itu. Karena dari tadi saya susah mengingat jadi langsung ingat. Saya telepon. Pak, please help me. Kenapa? Saya harus terbang penerbangan yang terakhir ini pesawat batik saudaraku. The last flight from Manado. Habis itu udah gak ada lagi. Jam berapa? Kalau kita sebutnya 16.59. Jam 4.59 gitu ya. Terus saya baru
berlabuh kapalnya sudah 4.30. Udah gak keburu lagi Pak, tolong saya Pak, saya harus segera pulang. Gak bisa gak pulang. Oh gitu, oke, kamu bisa naik mobil atau ojek. Harus naik ojek biar cepat, biar gak kena traffic, gak kena jam, gak kena macet Bapak Ibu Saudara. Saya ingat banget saya lagi naik ojek begitu, ada jemaat yang fotoin, ada yang lihat ternyata, Michael Panjaitan naik ojek gitu. Saya sempat posting gitu juga, saya udah gak peduli lah ya, ayo naik ojek gitu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya gak lewat pintu-pintu lagi, saya langsung lewat VIP lane gitu ya. Barang saya langsung diangkat, saya langsung duduk di pesawat. Begitu saya duduk, prepare for take off gitu. Ibu-ibu di sebelah saya ngomong begini, Pak, kenapa terlambat? Iya Bu, saya habis dari satu pulau, saya ceritakan. Terus dia ngomong gini, wah puji Tuhan Pak, untung pesawatnya delay. Katanya ada kesalahan teknis. Jadi Bapak masih ditunggu nih bisa masuk. Dalam hati saya, Ibu gak tahu teknis itu saya. Jadi pesawatnya disuruh nunggu, alasannya kesalahan teknis hanya karena nunggu saya. Sejak saat itu saya berpikir kalau di Indonesia lagi ada delay pesawat, karena kesalahan teknis, dalam hati saya, belum tentu teknis beneran. Bisa aja nunggu siapa ini, nunggu orang penting pasti. Kita terbang di udara gitu, Tuhan tuh kayak ngomong di hati saya gini. Kamu lihat kan yang pertama, orang yang kamu bisa andalkan, orang yang hebat menurut kamu bisa melakukan perkara yang hebat juga kan. Apalagi aku Tuhan, lebih dari itu semua aku sanggup melakukan apapun dalam hidup. Seringkali kita kalau sudah bingung mau ngapain lagi, langsung cari orang hebat, cari orang kuat. Hari itu saya malah bertobat, saya katakan Tuhan ampun Tuhan, kali ini deh, next time gak lagi. Waktu ngurus visa juga orang yang faith that sense, hal sederhana saudaraku. Saya ingat banget di masa Covid itu susah banget untuk ngurus visa ke USA, ke Amerika saudara. Semua penyanyi-penyanyi senior saya berkata begini, Michael, kalau kamu nanti di interview sama embassy, jangan kasih tahu kalau kamu mau pelayanan ke USA, nanti ditolak visamu. Bilang aja, you can say you want to, kamu holiday, liburan ya, jangan bilang pelayanan gereja. Oke. And then satu teman saya berkata begini, Kak Michael, saya punya saudara kerja di embassy, nanti dia tolong kamu untuk visa. Oke. Saya teleponlah orang ini, Pak, iya. Saya temannya ini gini-gini. Oh iya, sudah dikasih tahu gimana. Besok saya interview Pak. Tolong dibantu ya Pak. Saya katakan begitu. Sampai ketemu besok. Oke. Pagi jam 8 saya datang. Saya telepon orang ini gak bisa ditelepon. Gak masuk handphonenya saudara. Gak aktif. Waduh bagaimana ini. Saya telepon terus. Gak bisa ditelepon. Dipanggil nomor ini. Saya harus diinterview. Handphone kan harus tinggal, jam tinggal. Aduh saya gak bisa lagi deh ini. Saya datang. Orang bule nih, orang Amerika asli, dia tanya, what's your name? Michael Jackson Panjaitan. Really Michael Jackson? Yeah, I am. Can you sing? Of course I am. My voice is very good, saya bilang begitu. Pede aja dulu. What are you doing? Apa yang kamu lakukan ke Amerika, mau ngapain? Saya refleks ngomong, pelayanan, ministry, saya bilang begitu. Begitu saya ngomong ministry, otak saya langsung, astaga Tuhan, salah saya ngomong. Saya harusnya bilang holiday. Gak boleh ngomong ministry, kamu ditolak. Begitu ministry, dia bilang begitu. Oke, saya sudah tahu jawabannya pasti. Saya katakan dia, tapi dalam hati saya, Tuhan, mulai ancam-ancam Tuhan. Tuhan ini kan pekerjaan Tuhan. Saya gak mau bohong, saya mau jujur aja. Pokoknya Tuhan yang urus semuanya. Saya bawa semua, saya I don't know di Amerika gimana, di Malaysia, tapi di Indonesia harus ada buku rekening tabungan kita selama 3 bulan itu dilihat semua jumlahnya gak cukup, gak boleh pergi. Ada surat ini, surat banyak banget Bapak Ibu Saudara. Saya bawa semua besar sekali. And then dia berkata begini, oh ministry, oke. Dia ketik-ketik apa, dia print, dia kasih kertas putih, welcome to USA. Saya bingung, terus saya bilang gini, belum, tunggu. Saya tunjukin, what about this? Rekening koran, apa semua, tabungan, semua surat-surat. Dia berkata,
No need. Just go to USA. 2 menit, saya nggak lama-lama. Waktu saya 2 menit, kan masuknya itu 77 orang. Saya bawa file ini, saya lihat orang-orang di sebelah saya semua lagi keluarin kertas, lagi ini ditanyain semua. Mereka lihat saya, mereka berpikir saya ditolak karena 2 menit cepat sekali. Saya kan harus nunggu lagi, jadi 7 masuk, 7 keluar. Saya harus tunggu yang lain. Saya tunggu mereka, begitu mereka keluar ke arah saya, mereka berkata begini, Pak, kan gak saling kenal. Pak, ditolak ya visanya. Terus saya berkata, enggak, saya diterima. Dari 7 orang yang diterima hanya saya. 6 orang lagi ditolak Bapak Ibu Saudara. Di situ Tuhan mengajarkan saya, faith that stands. Dari hal sederhana pun kau tertuju hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan manusia. Mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kehebatanmu. Mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan hartamu. Mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kekayaan. Dan saya lebih percaya waktunya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekuat apapun kau berusaha, sehebat apapun kau bekerja, melakukan apapun yang kau bisa, kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Saya sempat cerita kan mau pergi bersama tim dari gereja. Kita mau pelayanan ke Sydney, New Zealand. Visa Sydney saya diterima Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir Sydney diterima, New Zealand pasti diterima lah. Kenapa? Orang berkata begini, kalau visa Amerika, di Indonesia begitu. Kalau visa Amerika sudah ada, visa seluruh dunia itu gampang. Bisa diterima. And you know what? Dengan santainya saya, gampang saya keterima New Zealand. Tiba-tiba keluar surat, Michael Jackson Panjaitan ditolak ke New Zealand. Saya kaget, loh kok begitu? Iya, karena mereka bilang kamu terlalu sering ke Amerika. Lah apa ceritanya? Saya bilang begitu. Terus di-apply lagi, ini lagi saya belum tahu hasilnya. And then teman kita ngomong begini, terus Mike, what if bagaimana seandainya kamu ditolak yang New Zealand yang kedua kali gak bisa ke New Zealand? Saya berkata, ya gak apa-apa. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik kok. Saya gak mau memaksakan, gak mau mengandalkan kekuatan, gak mau ini itu dan segala macam. Kita punya kenalan, saya punya kenalan, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Orang penting, sangat penting di Indonesia. Duduk makan siangnya itu sama presiden, menteri, semua orang-orang hebat. Kalau saya telepon, Pak tolong bantu visa saya ya, bisa gak? Bisa. Tapi lagi-lagi saya mau belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan segalanya. Saya selalu katakan, kalau waktunya Tuhan bawa saya ke New Zealand akan tembus dengan cerita apapun. Kalau Tuhan waktunya belum kepada saya untuk New Zealand, saya gak akan bisa tembus sehebat apapun saya berusaha. Faith that stands. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, selama kita tertuju kepada Tuhan, fokusnya hanya kepada Tuhan, engkau akan melihat keajaiban terjadi dinyatakan dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Selamat mengalami pertolongan Tuhan, selamat mengalami keajaiban Tuhan. Tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya hari ini ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan akan melihat hati, bukan yang kurang percaya, tapi sepenuhnya percaya kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bersama-sama ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, tetaplah mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Tetaplah fokus kita hanya kepada Tuhan. Sebab di tengah apapun yang terjadi, selama engkau straightforward, tertuju, fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami mukjizat, orang-orang yang mengalami keajaiban adalah orang yang imannya teguh, imannya kuat dalam Tuhan. Orang yang imannya kuat, orang yang faith that stand, iman yang teguh adalah orang yang selalu melihat hanya kepada Tuhan, selalu hanya mengandalkan Tuhan, selalu hanya tertuju kepada Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus, Kau harapan dalam hidup kami. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Ini doa setiap kami, Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapanku, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapanku, Kaulah harapan dalam hidupku. Ini menjadi pengakuan setiap kami bahwa selama kami hidup, selagi kami ada, Engkau harapan kami, Engkau satu-satunya pertolongan kami, Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau tetap tertuju kepada Tuhan. Kami mau tetap mata kami tertuju hanya kepadamu, mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Kami mau perkatakan dan digenapilah firman Tuhan ini dalam hidup setiap kami. Diberkatilah setiap kami yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, kami tahu keajaiban menyertai mengikuti langkah kami, karena Yesus yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap umat Tuhan yang hadir hari ini. Dimanapun kami berdiri saat ini, dimanapun kami sedang memuji menyembah Tuhan saat ini, kami mengalami keajaiban Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.